media sosial semakin ramai dengan konten live streaming yang digandrungi masyarakat. Salah satunya live streaming oleh Winda Basudara. Dikenal dengan gayanya yang spontan dan kerap menggunakan bahasa kasarnya, Winda berhasil mengumpulkan jutaan pengikut setia. Rupanya, bahasa kasar yang dipadu dengan candaan justru jadi tren tersendiri. Tim kami telah melakukan beberapa investigasi mengenai bagaimana sebenarnya bahasa kasar yang digunakan dalam live streaming dapat mempengaruhi keadaan sekitar. Dari beberapa wawancara yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang dianggap menghibur ini nyatanya mulai meresap ke perilaku sehari-hari para penonton, khususnya kalangan remaja yang suka meniru gaya sang idola. Baik, saya sedang bersama dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Bunga Alodia. Naila Konita. Dengan Bintang. Baik, apakah kamu suka menonton live streaming Winda Basudara? Iya, suka. Apa yang membuat kamu tertarik untuk menonton live streaming Winda Basudara? Menurut saya live streaming Winda Basudara itu menarik dan cara berbicara beliau itu seru gitu, lucu. Karena Winda Basudara ini sangat famous kan, apalagi untuk kalangan anak seumur kita hampir semua menonton Winda Basudara yang sering melakukan live streaming tentang gamingnya. Saya sering lihat teman saya nonton, tapi di sisi lain saya juga sering lihat di sosial media seperti Instagram atau TikTok. Lalu menurut Anda seberapa penting etika dalam berkomunikasi di media sosial terutama dalam live streaming? Sangat penting sih, karena kalau dalam aplikasi live streaming terutama YouTube itu kan mudah diakses bagi semua orang, jadi nggak ada batasan usianya gitu. Jadi penting buat pengguna platform tersebut itu bijak dalam memilih kata-kata. Penting sekali karena saat ini media sosial itu bisa dijangkau oleh semua kalangan orang, sehingga terutama yang mengakses media sosial itu tidak hanya anak-anak seumuran kita, anak-anak SD juga bisa mengakses dengan bebas, sehingga jika tidak ada pengaturan dari pihak content creator itu sendiri, maka para pihak yang menonton ini akan mengikuti apa yang disampaikan oleh content creator tanpa filter. Menurut saya sangat penting ya, karena kan di media sosial kan luas, yang nonton juga mungkin dari anak kecil sampai dewasa, jadi omongannya harus lebih dijaga aja. Apakah dampak yang Anda rasakan dari konten Winda terhadap sikap dan perilaku Anda dalam berinteraksi di media sosial? Mungkin kalau bagi saya sendiri, karena saya sudah dewasa, saya jadi bisa lebih memilih dan memilah mana yang benar untuk dicontoh dan mana yang buruk untuk dicontoh. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu berpengaruh. Karena Winda Basudara ini adalah content creator yang sangat dikenal banyak orang, sehingga impact-nya ke anak-anak zaman sekarang juga besar. Kata-kata yang dia lanturkan spontan itu menjadi hal yang biasa, kita menganggapnya oh itu hal yang normal, sehingga kita tidak menganggap itu hal yang tabu lagi untuk mengatakan hal-hal kasar di kehidupan sehari-hari. Terus, apakah Anda percaya bahwa Winda sebagai pembawa acara harus lebih bertanggung jawab dalam mengatur perilaku penontonnya? Iya, betul, karena penonton dari Bang Winda itu banyak yang terinfluence dari beliau. Ya, tentu saja sebagai influencer dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pertama, dengan dia mengontrol dirinya sendiri, dia mengontrol perkataannya, itu secara tidak langsung mungkin juga akan mengontrol para pendengarnya itu. Jika dia saja sudah tidak bisa mengontrol perkataannya, maka apalagi yang menontonnya gitu. Yang terakhir, menurut Anda bagaimana cara Winda dapat meningkatkan kesadaran tentang etika dalam berkomunikasi di era digital? Mungkin selain menjaga cara ngomong dia juga bisa menggunakan platform dia yang udah gede itu untuk memberikan edukasi ke penontonnya apa yang salah dan apa yang benar gitu. Mungkin menurut saya kan
Bang Winda ini juga sering ngasih kata-kata motivasi gitu. Mungkin kita juga sebagai penonton lebih bisa memilih kata yang baik atau yang bukan gitu. Jadi nggak semua kita terima gitu. Yang pertama yang sangat sederhana, paling fundamental itu dia harus mengubah cara bicaranya sendiri terlebih dahulu, harus mulai filter kata-kata yang dikeluarkan terutama saat sedang live streaming. Kemudian selanjutnya mungkin dia akan bisa lebih mudah untuk mempengaruhi banyak orang. Dari beberapa wawancara yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang dianggap menghibur ini nyatanya mulai meresap ke perilaku kehidupan sehari-hari para penonton, khususnya di kalangan remaja yang suka meniru gaya sang idola. Mungkin ada yang berpikir, toh hanya di media sosial saja, tetapi seberapa lama lagi kita melihat bahasa kasar ini merambah ke interaksi publik? Dalam dunia di mana norma sosial diharapkan tetap dijaga, fenomena ini mengajak kita bertanya-tanya, apakah bahasa yang kini adalah bentuk ekspresi bebas yang patut dibanggakan atau justru sinyal bahwa kita perlu berhati-hati dalam membedakan antara candaan atau sopan santun? Bagi para pembuat konten, mungkin ini waktunya untuk sedikit mengevaluasi dampak kata-kata yang meluncur di layar. Mungkin dalam derasnya arus digital, kita telah lupa kata-kata adalah gema yang tak pernah hilang. Sekali meluncur, ia akan berlari, membisik di telinga-telinga muda, menetap di kepala, dan juga menjejak di hati. Karena itu, marilah kita belajar berbicara dengan cermin sopan santun, bukan hanya sekedar cerminan layar.